Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali, bermajelis kembali di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala majelis kita ini adalah majelis yang Allah berkahi, majelis yang di dalamnya dinaungi oleh para malaikat Allah, yang diharapkan di dalamnya ilmu yang bermanfaat, yang akan membuahkan amal salih, yang bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, melanjutkan tafsir dari surat Al-A'la, dan kita telah sampai di penghujungnya, bagian yang terakhir daripada tafsir surat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat 14 hingga akhir daripada surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Allah mengatakan benar-benar telah beruntung orang yang tazakka, melakukan tazkiyah, yaitu melakukan pensucian. Orang yang beruntung adalah orang yang melakukan pensucian. Maksudnya apa? Ai qad faza wa rabiha man tahhara nafsahu wa naqqaha minasyirki wadh-dhulmi wa masawi'il akhlaq. Telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, orang yang membersihkan jiwanya dari kesyirikan, kezaliman, dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Orang yang berusaha untuk mensucikan jiwa, membenahi keadaan hati. Dia terfokus untuk mengecek hatinya, kemudian melihat apakah dalam hatinya ada penyakit atau tidak. Jika memang ada penyakit, maka dia berusaha untuk mengobatinya. Karena yang namanya hati, itu ada hati yang sehat, hati yang salim, dan ada hati yang berpenyakit, dan bahkan ada hati yang mati. Seorang mukmin, maka jika dia ingin beruntung, maka hendaknya dia senantiasa mengecek hatinya. Hendaknya dia senantiasa melihat hatinya, apakah hatinya itu adalah hati yang sehat ataukah hati yang berpenyakit. Kalau memang hatinya adalah hati yang berpenyakit, hendaknya dia segera membersihkan penyakit tersebut, mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit tersebut. Maka orang yang melakukan tazkiyatun nufus, Allah katakan qad aflaha man tazakka. Orang yang semacam ini adalah orang yang beruntung. Orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, ini adalah orang-orang yang beruntung. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan telah beruntung pula orang yang ingat kepada Rabb-nya, lantas dia menjalankan sholat. Poin yang ingin kita bahas malam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Ada 10 kaidah dalam pensucian jiwa.
supaya kita beruntung. Allah golongkan dalam golongan orang-orang yang beruntung, maka kita mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa kita. Kita harus mensucikan jiwa kita dari apa? Dari segala penyakitnya, dari segala kotoran-kotorannya. Dan dalam pensucian jiwa ini ada 10 kaidah yang harus kita perhatikan. Kaidah yang pertama yaitu at-tauhidu aslun aslu ma tazku bihin nufus. Kaidah yang pertama adalah tauhid. Tauhid merupakan pokok, merupakan dasar, merupakan pondasi yang seseorang bisa mensucikan jiwanya. Maknanya, seseorang tidak mungkin dia bisa mensucikan jiwa, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran kecuali dengan tauhid. Kenapa demikian? Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mentauhidkannya. Allah ciptakan kita adalah supaya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau memberikan pesan kepada Mu'adz, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Kata Nabi kepada Mu'adz, engkau akan datang bertemu dengan kaum ahli kitab. Maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Ahlu kitab, Bapak Ibu rahimakumullah, ada 2 jenis. Siapa saja? Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi punya kitab yang namanya Taurat. Orang Nasrani punya kitab yang namanya Injil. Maknanya mereka itu punya pegangan. Mereka punya pedoman. Nah, yang jadi masalah, pedoman yang ada pada mereka itu telah dirubah oleh pendahulu-pendahulu mereka. Baik itu Taurat ataupun Injil. Sehingga ajaran mereka pun berubah dari ajaran yang awalnya ajaran yang lurus. Ajaran Nabi Musa alaihissalam adalah ajaran yang lurus. Ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah ajaran yang lurus. Ketika kitabnya dirubah, maka ajaran mereka pun akhirnya bengkok. Nah, di antara kebengkokan ajaran mereka adalah mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para ulama dan ahli ibadah mereka. Bahkan nabi mereka pun mereka pertuhankan. Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan sama mereka. Nah, tatkala itulah Nabi mengutus Mu'adz dan Nabi berpesan, yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah ajaran untuk bertauhid. Maknanya apa? Ajakan supaya mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Ajakan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena itu adalah landasan dasar, karena itu adalah pondasi daripada kesucian jiwa. Jadi pertama kali yang diajak kepada mereka adalah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, idza haqqaqal 'abdu tauhid hasalat lahu az-zakatal kamilah. Kalau seorang hamba dia bisa merealisasikan tauhid. Kalau seorang hamba dia bisa merealisasikan tauhid, maka kesucian jiwa yang sempurna akan bisa dia realisasikan. Ini poin yang pertama yang menjadi pondasi dasar pensucian di jiwa adalah tauhid. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua
dalam masalah pensucian jiwa, yaitu adalah doa. Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci kesucian jiwa. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Dan di dalam doa, atau doa itu sendiri merupakan ibadah yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tatkala dia berdoa, dia menunjukkan, dia menampakkan kelemahannya, kefakirannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menunjukkan kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Abul Qasim Al-Maghribi, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Kata Syekhul Islam kepada Abul Qasim Al-Maghribi, ini murid beliau, dikirim surat, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa merupakan kunci segala kebaikan. Doa merupakan kunci segala kebaikan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata Umar, saya tidak pernah memikirkan ijabah doa yang saya panjatkan. Saya nggak pernah mikirkan mau Allah ijabahi atau tidak, saya nggak mikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya saya bisa terus-menerus berdoa. Kata Umar bin Khattab. Jadi Umar itu kalau berdoa nggak mikir kayak kok ora di ijabahi. Umar tidak memikirkan itu. Umar tidak memikirkan hasil. Tapi yang Umar pikirkan adalah bagaimana dia terus dan terus bisa berdoa. Kenapa? Kata Umar, fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kalau saya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berdoa, maka ijabah. Apa ijabah? Pengabulan doa itu akan bersama doa tersebut. Dan di antara sebab diterimanya atau dikabulkannya doa adalah dilakukan dengan terus-menerus. Dan kita sering sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu justru senang kepada hambanya yang terus-menerus meminta kepadanya. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Kita kalau diminta terus-menerus sama teman kita, sama tetangga kita, risih, bosan. Allah tidak demikian. Allah semakin hambanya menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin senang dan ijabah doa akan semakin dekat. Karenanya Umar mengatakan demikian. Dari sini Nabi SAW mengatakan ya terkait dengan tazkiyatun nufus, beliau di antara doa yang sering beliau panjatkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi berdoa, ya Allah berikanlah jiwaku ini ketakwaan. Berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Dan sucikanlah jiwaku. Sucikanlah jiwaku. Ini Nabi yang minta. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah wali daripada jiwa, baik jiwa Nabi SAW ataupun jiwa yang selain jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa yang sering juga dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati? Allah Subhanahu wa taala.
Nabi memanggil Allah, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan doa ini sering dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira boleh nggak doa ini kita baca ketika sholat? Hangsal mboten, Pak? Boleh. Ketika sujud, boleh. Ya, imamnya nggak angkat-angkat dari sujud, kita boleh berdoa. Terlebih lagi sebelum salam. Ya, dan kebanyakan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanjatkan sebelum salam. Maka jangan gerundel ketika imamnya nggak salam. Karena itu adalah waktu di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak memanjatkan doa. Jadi Nabi kalau berdoa itu bukan setelah sholat, justru sebelum salam. Bahkan dengan tegas Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, Ya Mu'adz, inni la uhibbuka, fala tada'anna dubura kulli salatin taqulu Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'adz, saya demi Allah sangat mencintaimu. Kemudian Nabi berpesan, janganlah engkau tinggalkan, jangan sekali-kali engkau tinggalkan dubura kulli salat, di setiap dubur salat. Dubur niku napa? Bagian yang paling akhir daripada salat. Bagian yang paling akhir, dubur itu ikut termasuk bendanya atau sudah di luar? Masuk bendanya. Maka para ulama mengatakan doa ini dibaca sebelum salam. Apa kata Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku supaya aku senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, bantulah aku supaya aku senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan supaya aku senantiasa memperbagus ibadahku. Sebelum salam. Ini diantara tempat di mana Nabi SAW memanjatkan doa selain ketika sujud. Jadi kalau imamnya kok nggak salam-salam, jangan gerundel. Apalagi sampai salam duluan kemudian meninggalkan jamaah, sholatnya batal. Ya, salam sebelum imam, sholatnya batal. Kemudian kaidah yang ketiga atau poin yang ketiga dalam masalah tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim mamba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'an merupakan sumber pensucian jiwa. Artinya apa? Kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, caranya adalah dengan mempelajari Al-Qur'an. Alhamdulillah kita yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an. Dan hendaknya seseorang itu tidak hanya membaca saja. Hendaknya tidak hanya membaca saja, namun juga merenungkan, mentadabburi, bahkan kalau bisa membaca tafsirnya, mempelajari tafsirnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tamu min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Al-Qur'an adalah obat yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan penyakit badan. Dan juga penyakit-penyakit duniawi dan problem atau penyakit-penyakit ukhrawi. Al-Quran adalah obatnya, Al-Quran adalah solusinya. Nah, termasuk penyakit yang ada pada diri kita adalah penyakit hati. Obatnya adalah dengan Al-Quran. Allah mengatakan, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membaca Alkitab tersebut haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang diberikan Alkitab, baik itu Al-Quran, Injil ataupun Taurat, kemudian dia membaca dengan sebenar-benarnya, inilah hakikat orang yang beriman kepada kitab Allah. Orang yang membaca dengan sebenar-benarnya.
Apa maksud membaca dengan sebenar-benarnya? Takunu biqiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amalu bihi. Membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat. Jadi tidak hanya membaca saja, namun juga berusaha untuk memahami, berusaha untuk mentadaburi. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Dahulu para sahabat, kalau mereka belajar Al-Qur'an, mereka mempelajari 10 ayat. Dan mereka tidak akan melewatkan 10 ayat ini sampai mereka faham apa yang dikandung dalam 10 ayat tersebut. Jadi tidak terburu-buru. Mereka berusaha untuk memahami Al-Quran. Fudail bin Iyad mengatakan, wa innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Namun sayangnya manusia menjadikan membaca Al-Quran itu hanya membaca saja sebagai bentuk pengamalan. Dan itu di zaman Fudail bin Iyad. Bagaimana dengan zaman kita? Zaman kita orang baca Quran itu rasanya sudah mengamalkan Al-Quran. Seakan-akan amalan Al-Quran itu hanya dibaca saja. Apalagi yang belajar qiraah ya, dengan suara-suara yang melengking. Mereka menganggap inilah cara mengamalkan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dibaca saja. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya lafadznya saja, namun juga makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kita mengamalkan Al-Quran tidak seperti itu. Kemudian kaidah yang keempat yaitu adalah ittikhadul uswah wal qudwah. Ketika kita ingin mensucikan jiwa, kita harus memiliki qudwah. Apa qudwah? Suri tauladan. Kita harus memiliki panutan. Dan panutan kita jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini bukan ya ucapan di lisan saja. Sopo panutanmu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya ucapan saja tanpa bukti nyata. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya hendaknya kita menteladani Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya lisan saja. Karena sebagian orang dia bilang, ya saya mengikuti Rasulullah hanya lisannya saja. Namun dalam prakteknya tidak ada. Bahkan ucapannya sering menyelisihi ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perbuatannya apalagi. Maka ini merupakan perkara yang salah. Kata Imam Ibnul Qayyim, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdan wa asyad faman zakka nafsahu birriyadah wal mujahadah wal khalwah allati lam yaji bihar rasul huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati tabib. Kata Imam Ibnul Qayyim, mensucikan jiwa itu, mengobati hati itu lebih susah dibandingkan mengobati penyakit badan. Karenanya, siapa saja orang yang ingin mengobati hatinya, kok dengan cara yang tidak diajarkan oleh para nabi dan rasul, maka orang yang semacam ini seperti ingin mengobati penyakit badannya, tapi tidak pergi ke dokter. Dia mengobati badannya dengan akalnya dia, dengan idenya dia. Orang ingin mengobati hati, menyembuhkan hati, ingin mensucikan hati, mensucikan jiwa,
Caranya apa? Caranya mengikuti metode Rasul, bukan dengan metode-metode selain metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita jumpai banyak, bahkan sekelas ustadz pun mereka mengikuti metode-metode agama lain untuk mencari ketenangan batin, ketenangan jiwa. Ini jelas kesesatan. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Kalau seseorang ingin mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya, caranya bagaimana? Caranya mengikuti Rasulullah SAW. Orang yang semacam itu menganggap bahwa Rasulullah SAW ajarannya tidak sempurna, sehingga butuh ajaran dari luar untuk menambahkan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyempurnakan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, dan kita akhiri dengan yang kelima ini, kaidah yang kelima dalam mensucikan jiwa, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Yang namanya pensucian itu adalah tahliyah, harus didahului dengan pembersihan dulu, baru tahliyah, baru memperindah. Ibaratnya seperti orang yang ingin mengecat masjid, catnya sudah pada terkelupas, maka tidak mungkin dia ambil cat kemudian langsung dia cat. Pasti dia akan membersihkan cat-cat lama yang telah terkelupas, dibersihkan, baru setelah itu akan dia cat ulang supaya bagus, supaya indah. Maka hakikat tazkiyatun nufus seperti itu. Kalau ada hal-hal yang buruk dalam diri kita, ini harus kita hilangkan dulu. Kalau ada kesyirikan dalam hati kita, ada kemaksiatan, ini harus kita hilangkan dulu. Baru setelah itu kita perindah. Baru setelah itu kita perindah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini 5 kaidah dari 10 kaidah pensucian jiwa. Supaya apa? Supaya kita termasuk golongan yang Allah katakan qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia mendirikan salat. Pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa di antara para ulama mereka ada yang mentafsirkan bahwa dzakara isma rabbih maknanya adalah apa? Bertakbir. Kemudian fasalla yaitu melakukan salat Id. Aflaha, qad aflaha man tazakka maknanya adalah orang yang membayar zakat. Beruntung orang yang telah membayar zakat. Kemudian datang waktu takbiran, kemudian dia memperbanyak takbiran, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan takbiran. Fasalla, kemudian besoknya salat Id. Ini merupakan penafsiran yang dibenarkan, namun terlalu sempit karena maknanya bisa dimaknai dengan makna yang luas. Yaitu apa? Ittasafa bi dzikrillah. Orang yang beruntung adalah orang yang dia memiliki sifat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan sabagha bihi qalbuhu. Dan hatinya itu terpenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aujaba lahu dzalikal amal bima yurdi Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bimbing dia. Dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, khususan as-shalah. Dan terkhusus yaitu adalah salat. Allati hiya mizanul iman, yang mana salat merupakan mizanul iman, timbangan keimanan. Salat merupakan timbangan keimanan. Maknanya apa? Salat merupakan poros keimanan. Kita bisa melihat keimanan seseorang dari kualitas salatnya. Bagaimana salatnya? Apakah dia berusaha untuk menjaga salatnya, salat 5 waktu terutama, apakah dia jaga? Apakah dia berusaha untuk salat berjamaah di masjid? Apakah dia berusaha untuk berjamaah jaga shaf yang pertama misalkan? Ini menunjukkan keimanan. Ini menunjukkan keimanan. Maka berbeda antara orang yang salat secara sendiri dengan salat
secara berjamaah di masjid. Dan syariat kita membedakannya. Orang yang sholat di masjid yang mendapatkan 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendiri. Berbeda antara keduanya. Meskipun sholat sendiri sah atau tidak? Sah atau tidak? Terutama kaum Adam ini. Kalau sholat di rumah sendiri sah atau tidak? Sah. Sah. Ya, yang mengatakan sholat jamaah itu wajib hanya madhab, kalau tidak salah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Selainnya sunnah, kalau tidak salah. Artinya kalau seseorang sholat sendiri di rumahnya sah. Masuk waktu zuhur jam 12 tet misalkan. Dia sholat jam 2 siang. Sah atau tidak? Sah. Dia sholat jamaah jam 2 siang sama teman-teman kerjanya karena ada lembur atau ada kerjaan yang harus diselesaikan. Sah. Sah. Selagi masih di waktu sholat. Namun tentu berbeda antara sholat yang dikerjakan di awal waktu dengan di akhir waktu. Azamnya akan berbeda. Orang yang sholatnya di awal waktu, dia akan berazam, bertekad kuat. Begitu akan masuk waktu sholat, dia bersiap, berwudu. Begitu azan, dia tinggalkan seluruh aktivitas duniawinya, kemudian dia menuju menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi, begitu azan, dia bersepakat, kita tunda dulu sholatnya ya, kita akhirkan, selesaikan dulu, kemudian kita sholat jamaah bareng. Semuanya sah, namun berbeda. Ya. Keduanya ada perbedaan. Maka sholat ini memiliki kekhususan dan dia merupakan tolok ukur keimanan. Hadza ma'nal ayat karimah. Kemudian bagian yang terakhir ayat atau sebelum terakhir ayat ke-16 dan 17, bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun demikian kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Ai tuqaddimunaha 'alal akhirah. Yaitu kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa takhtaruna na'imahal munaghas al-mukaddar az-zail 'alal akhirah. Kalian lebih memilih kehidupan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang akan hilang dibandingkan kenikmatan ukhrawi. Ini tentu merupakan satu hal yang mengingatkan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang yang beruntung. Bagaimana sifatnya? Di antara sifatnya adalah senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala dan terkhusus senantiasa memperhatikan sholatnya. Namun demikian, ternyata kalian lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Lebih mengutamakan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dan banyak orang yang tertipu dengan kenikmatan duniawi. Awalnya Masya Allah bagus. Tapi ketika fitnah dunia menerpa, dia tidak mampu untuk menahannya. Dia tidak mampu untuk menangkalnya. Sehingga apa? Sehingga kalap dengan kenikmatan duniawi. Kemudian dia kedepankan daripada kenikmatan yang abadi, kenikmatan akhirat. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya akan binasa. Semuanya akan binasa. Satu persatu orang yang ada di sekitar kita akan meninggalkan kita. Atau kita yang akan meninggalkan mereka. Dan ini kenyataan kehidupan. Yang kita semua meyakini kebenarannya. Namun ketika dihadapkan dengan kehidupan dunia, fitnah dunia, kita tidak mampu untuk menahan. Ya, akhirat kan masih nanti. Saya masih ada kesempatan. Siapa yang tahu kita masih memiliki kesempatan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sedangkan kita terlalai, terlenakan dengan kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Bahkan kita memperbanyak kehidupan dunia atau kenikmatan dunia. Terus berusaha. Yang buka bisnis satu, jalan, kurang, marem. Buka nih. Yang kedua, buka lagi yang ketiga, dan seterusnya.
Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Khairun minad dunya fi kulli wasfin matlub. Akhirat lebih baik dibandingkan dunia dari segala sisi yang dicari. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Napa, Pak? Bojo sing ayu? Bojo sing ayu? Wis oleh bojo siji, siji wae ya. Seperti itu ya kan? Kita tidak mampu ngurusi atau mampu ngurusi sudah satu aja cukup. Nanti istri, bapak-bapak di akhirat lebih cantik, lebih baik dan lebih kekal. Ibu-ibu juga demikian. Apa yang dicari? Ya kemewahan hidup di dunia, kemuliaan. Nanti di akhirat lebih mulia. Ya, terkadang kita terburu-buru ingin mendapatkan dunia ini. Padahal segala sesuatu yang kita cari di dunia ini dibandingkan yang akan kita dapatkan di akhirat, jelas di akhirat lebih baik. Jelas di akhirat lebih baik. Wa abqa likauniha daru khuldin atau khuludin wa baqain wa safain wa dunya daru fana. Akhirat adalah negeri yang kekal. Sedangkan dunia adalah negeri yang fana. Apa artinya fana? Akan hancur. Dunia akan hancur. Dunia akan hancur, bahkan kita pun akan hancur. Ya, tidak lama, tidak menunggu 100 tahun lagi. Kita akan hancur. Mungkin di antara kita mungkin ya 2 minggu lagi wafat. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Sinten yang mau duluan? Ya, sangat mungkin. Mungkin 2 hari lagi. Mungkin. Kita nggak ada yang tahu. Ya, kemudian kita akan dimasukkan kubur, kemudian kita hancur. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Kesudahan manusia, baik itu yang laki-laki, perempuan, ganteng, gagah, ayu, semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Karena dunia adalah negeri yang tidak kekal abadi. Likauniha daru khuldin fal mu'minul aqilu la yakhtarul arda alal ajwad. Maka seorang mukmin yang berakal, dia tidak akan mungkin lebih memilih hal-hal yang rendahan dibandingkan hal-hal yang baik. Orang yang mukmin dan akalnya lurus, pasti dia akan milih hal-hal yang baik-baik. Dihadapkan kepadanya pilihan, dia pasti milih yang terbaik dibandingkan yang kurang baik. Wala yabi'u ladzata sa'atin bi tarhatil abad. Dan seorang mukmin yang akalnya sehat, dia tidak akan menjual kelezatan, kenikmatan yang sementara dengan kenikmatan yang kekal abadi. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, setiap kenikmatan duniawi itu ujungnya pasti apa? Penyesalan? Tidak. Ujungnya pasti kepenatan. Jenengan sing nembe tumbas motor anyar. Direyen keliling Jawa. Seneng napa mboten? Seneng. Setelah keliling Jawa tekan ngomah, capek napa mboten? Capek. Jenengan seneng dahar napa niki sing gampang? Sing dahar napa? Mie ayam napa bakso? Bakso? Nggih. Nggih, bar salat mengi bakso nggih. Nggih, bakso. Seneng banget bakso iki favoritku. Oke. Ditumbaske 3 porsi. Kelenger napa mboten? Kelenger. Mohon maaf Pak Sutri sing lagi kuat-kuatnya. Setelah berhubungan, capek atau tidak? Capek. Setiap kenikmatan dunia itu ujungnya adalah kepenatan. Apapun kenikmatannya mesti ujungnya kenikmatan. Bahkan pun kenikmatan ibadah ujungnya adalah kelelahan. Jenengan sholat malam, selawe rokaat, angsal mboten? Boleh. Tapi pagi ini habis subuh kira-kira gliyeng napa gliyeng? Gliyeng. Padahal malamnya kita menikmati.
Masya Allah, semalam saya menikmati bermunajat kepada Allah sendiri 25 rakaat. Setiap rakaatnya setengah juz, luar biasa. Tapi paginya kelenger. Itu kenikmatan dunia. Semuanya kenikmatan yang ujungnya adalah kelelahan. Ujungnya adalah kelelahan. Tiang bangun rumah api seperti istana. Setelah jadi anaknya merantau, anaknya rabi sendiri di rumah. Lelah atau tidak? Lelah. Itulah kenikmatan dunia. Ujungnya adalah kepenatan dan kelelahan. Maka seorang mukmin yang akalnya lurus, dia tidak akan menjual kenikmatan yang sifatnya sementara dengan kenikmatan yang sifatnya kekal abadi. Fahubbud dunya wa itharuha 'alal akhirah ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia dan lebih mengedepankan dunia dibandingkan akhirat, ini adalah puncak dari kesalahan. Kleru sak nemeni. Kalau dunia ini menjadi sesuatu yang paling kita inginkan. Apalagi sampai timbul rasa cinta dalam hati. Cinta dunia terus. Ini adalah puncak daripada kesalahan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah. Barangkali ini dulu, tersisa bagian yang terakhir. Insyaallah pertemuan yang akan mendatang. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.